Jangan sampai kita terlalu berjibaku pada sesuatu yang sunnah. Gitu. Tapi kita melalaikan yang rukun. Itu katanya bisa membersihkan, ada setan yang ada di situ itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di dalam program Buku Saku. Buku Saku ini program yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana karena ini menjadi keseharian kita. Kali ini narasumber yang bersama saya adalah Ustadz Utbah Kamaluddin. Ya. Terus saya sampaikan bahwa tempat kita syuting ini masih berada di dalam area Tropical Garden Resto, Ustaz. Resto yang ada, resto bernuansa tropis yang ada di tengah kota Temanggung. Baru ini ya. Ustaz, ini pembahasan kita masih seputar wudhu ya, Ustaz? Masih ada pertanyaannya? Wah, ini jangan Kayak sampai habis pertanyaan. dari kemarin masih wudhu terus. Masih wudhu terus. Ini kelihatannya belum sholat-sholat nih. Iya, belum sholat masih wudhu terus. Kok nggak rambung-rambung ya? Ya, Ustaz. Ini ya, karena kemarin kita juga banyak libur, Oh Ustaz. gitu, Ya. 3 episode ya, nggak tayang. 3 minggu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Ustadz ini wudhu ya. Wudhu kalau kemarin pembahasan yang sama Ustadz Faroki itu kan salah satunya adalah rukun ya, rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6 ya? Ya. 6. Nah itu kan terus kalau menyempurnakan wudhu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ya Ustadz ya, benar ya? Betul. Terus saya mau tanya Ustadz, itu kalau dalam menjalankan sunnah misalnya kita membersihkan hidung dan mulut, ya itu kan salah satu sunnah ya? Betul, betul. Itu boleh nggak seperti halnya kita membasuh rambut dan telinga, itu dijadikan satu Ustadz? Jadi sekalian kita ngambil wudhu, gitu sekali pekerjaan gitu, apa harus khusus hidung aja, apa perlu mulut gitu? Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Kris atas waktu yang diberikan. Langsung saja berkaitan dengan apa yang ditanyakan Pak Kris ya, berkaitan dengan berkumur-kumur. Salah atau yang satu berkesinambungan lah, kayak tadi rambut langsung telinga gitu. Oh iya, jadi nggih. hidung dan kumur-kumur. Baik, salah satu sunnah yang ada dalam wudhu ya, salah satunya adalah berkumur-kumur, atau dikenal dalam istilah fikihnya adalah istinsak. Istinsak dan istinsar. Jadi kalau istinsak itu menghirup air ya ke hidung, kemudian istinsar itu menyebar atau membuang hirupan air tadi itu namanya istinsar. Pertanyaannya apakah boleh sekalian? Jadi nggak mulut sendiri, Hidung ya, sendiri. nggak hidung sendiri, boleh. Bahkan yang kami tahu itu ya memang istinsak dan istinsar itu ya satu perjalanan. Gitu. Jadi sekali mengambil air, kemudian dihirup, ya, kemudian dibuang. Ya, pembuangannya itu lewat mulut. Tuh, memang ada yang masing-masing. Ya, ada yang masing-masing, ada yang hidung sendiri, ada yang berkumur-kumur lewat mulut sendiri. Ya, istilah itu boleh. Mana yang mungkin untuk bisa kita lakukan, monggo. Ya, mau sendiri-sendiri boleh, mau langsung sekali waktu juga boleh. Yang penting kita tidak merasa repot, gitu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita terlalu berjibaku pada sesuatu yang sunnah. Gitu. Tapi kita melalaikan yang rukun. Kita terlalu serius misalnya dalam urusan sunnah ini, ya terlalu repot dalam urusan sunnah, sementara yang rukun kita abaikan. Tuh, sebagaimana kemarin namanya juga kalau bahasa mudahnya itu pelengkap. Maka perabotan rumah tangga itu yang paling utama mana? Itu yang harus didahulukan. Ya, yang bukan primer ya tetap kita adakan, tetap kita upayakan, tetapi jangan sampai melalaikan yang rukun atau yang wajib itu. Jadi kalau kita bisa melakukan dengan satu kali waktu
monggo. Ya. Tidak merepotkan dengan dipisah satu-satu juga monggo. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Oke. Ini kalau kaitannya sama menghirup atau menghembuskan air ya, Ustadz ya. Ya kaitannya tadi setelah dihirup, begituin ya. Nggih, betul. Lah itu kalau saya lupa gitu, tapi saya pernah baca sebuah apa namanya dalil gitu ya apa? Ya. Itu katanya bisa membersihkan, ada setan yang ada di situ itu Ustadz. Itu, jadi wudhu itu juga sekaligus membersihkan itu juga, tidak hanya sekedar bersuci atau gimana ya Ustadz? Betul. Jadi salah satu syariat apapun itu kan sebetulnya manfaatnya kembali kepada manusia. Apapun itu, syariat Islam apapun, baik sholat maupun di luar sholat, termasuk yang dalam kategori sholat lah, itu kan wudhu ya. Itu termasuk syariat yang Allah berikan kepada kita dan seluruh manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah tapi kembali kepada kita. Salah satu manfaat secara syariat ya kita bisa tadi mengusir setan, karena kan salah satu tempatnya setan itu salah satunya di hidung. Di hidung. Ya. Kalau kita kaitkan dengan yang kedua dari sisi kesehatan, maka kan otomatis karena hidung itu tempat yang banyak penyakit. Ya, dia menampung atau menjadi filter dari banyak bakteri yang masuk. Ya, itu kan filternya rambut-rambut yang ada di hidung. Maka setiap kali sholat ya hendaknya dibersihkan agar supaya secara syariat kita mendapatkan pahala, bisa mengusir tadi setan atau yang mengganggu. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan kita juga lebih sehat. Dan kami pernah mendapatkan salah satu artikel atau dari berbagai literasi disebutkan bahwa manfaat istinsak dan istinsar, menghirup air ke dalam hidung kemudian disebarkan atau dikeluarkan lagi, itu adalah membersihkan tenggorokan. Tenggorokan. Betul. Ya? Iya, larinya ke tenggorokan. Kan itu kan cuma di pangkal sini ya. Betul. Kesedot banget ya. Iya. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh, artinya kan menghirup, berarti memang betul-betul dimaknai, dijiwai, disempurnakan, dihirup kemudian sampai terasa kalau saya itu bahasanya seng gitu ya, sampai terasa perih gitu loh, kemudian baru dikeluarkan. Kayak kita kalau minum soda terus rasanya senggering gitu loh, dan itu ternyata dahak-dahak yang ada di tenggorokan itu bisa keluar dengan sendirinya. Ada salah satu YouTuber ya, saya lupa namanya, beliau itu seorang qori ya, yang biasa tilawah di mana-mana itu. Salah satunya beliau mengatakan tidak perlu gurah kemana-mana, cukup gurah alami setiap waktu. Orang Islam bisa melakukan 5 hari sekali, 5 kali sehari. Nah, kebalik ya, 5 kali sehari. Dengan cara apa? Istinsak dan istinsar yang benar. Karena kalau kita hanya istinsarnya biasa nih, hanya sementing plek buang. Itu tidak dihirup, kemudian tidak dikeluarkan dengan optimal. Selama kita optimal, insya Allah secara syariat kita juga mendapatkan pahala, secara kesehatan kita akan insya Allah terhindar dari pilek, kemudian suara-suara yang mengganggu tenggorokan itu dahaknya keluar. Dan kami pernah membuktikan ya memang iya. Gitu. Jadi dua manfaat sekaligus. Berarti ini kalau saya tarik sebuah benang merah ya Ustadz ya, atau sebuah kesimpulan sederhana gitu, bahwa memang sunnah itu melengkapi rukun. Betul. Dan ketika sunnah, dan ini membuktikan bahwa sunnahnya itu juga penting. Ternyata sunnahnya itu juga secara kesehatan bisa membersihkan bakteri dan sebagainya. Tapi kalau secara syariatnya itu memang ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya seperti itu. Menghilangkan membersihkan setan. Jadi memang ini harus komprehensif, harus satu kesatuan yang harus utuh gitu ya. Berarti memang itulah yang kemarin yang pernah kita bahas itu menyempurnakan wudhu gitu. Oke Ustadz, ini kalau kita itu tadi ngomong sudah tata caranya ya, terus kita sekarang ngomong materialnya gitu, air Ustadz. Air untuk berwudhu itu apa aja Ustadz? Air yang seperti apa? Karena saya membaca sebuah artikel itu air yang suci dan mensucikan. Nah ini bisa dijabarkan kan Ustaz? Suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu kan pengertiannya, kalau istilah dalam fikihnya kan ada beberapa pembahasan. Di antaranya misalnya namanya air mutlak.
Mutlak itu kalau bahasa kita ya air murni. Nah kan ada 7 diantaranya kalau secara detail itu. Salah satu dari air mutlak atau air yang suci dan mensucikan itu misalnya air hujan, air laut, ya, kemudian air sungai, ya, air embun, air es, nah, bukan es teh, ya. Nah itu adalah air yang suci mensucikan. Gitu. Artinya dia adalah air di mana ketika kita berwudu dengan itu maka menjadi sah wudunya. Gitu. Kemudian kalau kita kembali lagi misalnya ada air yang namanya air mustakmal. Ya, air itu suci tapi tidak mensucikan. Itu bedanya. Kalau yang pertama suci dia. Kemudian mensucikan, sah buat wudu. Sementara yang kedua air mustakmal itu adalah dia zatnya suci, tetapi ketika dibuat untuk sholat maka tidak sah atau tidak mensucikan. Itu contohnya misalnya air yang bekas air wudhu. Ya. Jatuhnya air wudhu. Nah, jatuhnya air wudhu yang sudah terpisah antara anggota badan kita yang netes, nah itu nggak sah buat wudhu. Kecuali kalau tetesan itu sudah sampai mencapai 2 kula. Nah, Kulah, ya. 2 kulah itu kalau kita konversikan ke ukuran meter kita ya sekitar 60 cm persegi. 60 kali 60. 60 kali 60. Itu baru sah meskipun itu air mustakmal. Ya, air yang sudah digunakan itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi kan kita itu nggak mungkin dong tetesannya sampai 2 kulah kan nggak mungkin. Termasuk tadi yang Ustaz bilang es teh itu kan? Nah, itu nggak, itu termasuk bukan air suci ya. Oh, bukan air suci itu. Bukan air suci yang mensucikannya. Sucinya iya, tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Jadi nggak boleh buat apa namanya? Buat bersuci nggak boleh. Itu nanti kategorinya adalah air yang mutaghayyir, yang berubah. Ya, bukan mustakmal tapi alma al-mutaghayyir, air yang memang berubah. Berubah zatnya, berubah warnanya, berubah baunya, meskipun asalnya dari air suci, tapi karena kecampuran sesuatu yang lain yang juga dia suci, tapi sudah berubah kan baunya tetap bau es teh, warnanya ya warna es teh, maka meskipun dia suci, rasanya kan beda dengan air mutlak. Nah, itu jumbukan. Gitu. Jadi kalau namanya air mutlak itu dibawa kemana-mana, dipindah kemana-mana ya tetap mutlak, gitu, ya. Suci dan mensucikan. Sementara yang ini yang ketiga ini air mutaghayyir itu suci tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Itu es teh, es jeruk, es degan nggak bisa. Itu aja atau ada air lagi? Najis sudah jelas nggak? Nah, jelas. Ada namanya lagi air mutanajis. Ya, air aslinya itu suci tapi kena percikan benda najis. Itu jadinya juga tidak boleh dibuat bersuci. Itu termasuk air najis. Kalau di sungai kan kita nggak tahu. Nah, kecuali kalau itu porsinya banyak ya. Jadi antara najis yang masuk ke dalam air itu dengan jumlah airnya itu banyak airnya, itu nggak masalah. Misalnya walaupun kita tahu di sana itu sebenarnya ada tempat kandang gitu. Betul, ada kandang ya, ada lele-lele itu ya, lele kuning. Ini bakalnya akhirnya ke sini nih, kita ada di arah ke hilir itu. Iya. Itu karena jumlahnya perbandingan. Itu karena perbandingan satu dengan yang lain itu sangat banyak yang suci, maka tetap menangkan yang suci. Apalagi kita pastikan air itu mengalir bukan menggenang. Apalagi air itu mengalir sudah. Nek menggenang tuh nggak bisa. Nek menggenang sudah tetap najis bagaimanapun ya. Tapi kalau airnya itu mengalir dan jumlahnya itu volume airnya itu banyak, maka menjadi sah atau masuk dalam kategori suci dan mensucikan. Ya. Kalau yang lebih utama Ustadz, kalau kita berwudu itu royal air atau kita hemat air? Kalau bisa kita pakai keran nih, buar gitu, atau justru kita kecilin aja gitu, itu gimana Ustaz? Sebaik-baik perkara itu memang yang tawasud, ya tengah-tengah, tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, kecuali memang kondisi harus sedikit. Gitu. Kita tahu di tampungannya itu memang terbatas, orang yang mau wudu banyak. Betul, maka kita harus tahu diri dong, ya tahu diri. Tetapi dalam satu keterangan disebutkan bahwa salah satu hal yang harus dihindari oleh seorang yang berwudu adalah bersifat berlebih-lebihan. Itu dihindari ya? Itu dihindari.
berlebih-lebihan termasuk dalam wudhu, dalam pakaian, dalam uang, dalam apapun nggak boleh, termasuk dalam wudhu, dalam gaya hidup, semuanya nggak boleh. Gitu. Meskipun air itu berlimpah ya, bahkan dalam satu keterangan meskipun kita berada di di lautan, ya, wow, kita melihat airnya sangat banyak terus wudhu sak karepe dhewe, nggak boleh. Tetap sesuai dengan porsinya ya, proporsional lah. Arti dari tidak boleh berlebihan kan proporsional, tidak lebih dan tidak kurang, ya tengah-tengah lah, sesuai dengan kebutuhan. Ketika kebutuhannya kita kok melihat volumenya air itu banyak, ya sudah diperbanyak dalam tanda kutip, ya, perbanyak yang tidak berlebihan. Ketika melihat volume airnya kok sedikit, ya sudah, gitu. Maka tinggal kita melihat tadi, kalau jumlah airnya itu banyak, ya mungkin rukun sunnah wudhunya bisa dilakukan. Tetapi kalau jumlah airnya itu sedikit, maka utamakan yang paling pokok, yaitu rukun-rukunnya saja. Maka bisa jadi kita wudhu dengan satu aqua itu cukup. Tuh, bisa jadi kita wudhu dengan satu ember itu nggak cukup. Aqua tadi aqua gelas maksudnya? Aqua gelas, ya itu cukup. Karena dia hanya mengusap atau melaksanakan rukun. Sementara kadang ketika kita itu wudhunya serampangan, asal-asalan, atau tadi bersikap itu berlebih-lebihan, maka satu ember pun kan dirasa nggak cukup. Kan kita sebetulnya tahu batasan mana yang kategori usapan, mana yang kategori basuhan, mana yang kategori siram. Itu kan kita harus tahu juga. Gitu. Ini kalau tadi ya, saya sudah sempat sampaikan dengan kaitannya dengan air mengalir ya Ustaz ya. Wudhu itu kadang-kadang juga saya jumpai juga dia nggak air mengalir, pakai ciklu di bak. Itu gimana Ustaz? Bukan air yang ngucur gitu. Betul. Itu gimana? Selama tadi ya volume air itu kalau dalam kalangan Syafi'iyah ya, mazhab Syafi'i itu kan diantara syaratnya ya dua kulah, maaf. Dua kulah itu bukan kulah versi kita. Kulah bahasa Jawa. Nah, bukan kulah bahasa Jawa, itu dari kulah. Kulah itu kalau dikonversikan ke apa ukurannya tadi sekitar 60 cm persegi, berarti 60 kali 60. Itu baru dia nanti suci mensucikan. Kira-kira 60 itu ya selebar meja ini. Ya, sekitar ya. Berarti itu. Tuh, maka ketika misalnya bentuk keran atau mungkin kita berwudu itu bentuknya pakai keran, maka disunahkan memang 3 kali. Artinya air yang mengaliri badan kita itu 3 kali basuhan. Tapi kalau misalnya modelnya itu karena adanya itu tempat kecil, tidak mungkin untuk disiram, maka cukup sekali. Itu diantaranya. Jadi memang semua saling terkait, ya. Gitu, bagaimana wudhu kita tetap sempurna, tetapi tidak mengurangi esensi yang ada. Itu diantaranya seperti itu. Tapi kalau orang kita itu ya, nenek moyang atau orang tua saya lah, itu ya nggak kehabisan akal Ustaz. Walaupun itu dalam bak, ada kaleng cat bekas di lubangnya diambil truk jadi air mengalir gitu. Itu jadi keran juga ya. Itu kan, tapi memang sumbernya air yang sudah memenuhi syarat, air yang jumlahnya dua kulah ya. Tadi. Jangan air yang cuma 1 panci terus diambil, itu nggak boleh Ustaz ya? Iya, nggak bisa. Semuanya diambil terus dialirkan, jadi memang sumbernya juga sudah memenuhi syarat. Betul. Gitu ya Ustaz ya. Maka memang butuh pengetahuan, butuh wawasan ketika suatu saat kita ingin membuat kamar mandi ya memang yang kira-kira ya memenuhi. Jadi dari desain awalnya sudah diperkirakan. Iya, sudah diperkirakan. Ini ada titipan pertanyaan dari teman ini Ustadz. Jadi tadi lagi wudhu di tengah perjalanan airnya habis. Terus harus to be continue di keran lain atau dari sumber lain. Itu ada jeda gitu tuh boleh nggak Ustadz? Kalau soal jeda itu sebetulnya antara boleh dan tidak ya. Maksudnya karena mengulang wudhu dari awal atau meneruskan gitu. Betul. Ya? Konsekuensinya kalau dia itu to be continue, putus wudhunya, otomatis kan nanti kering. Sementara kan di antara sunnah wudhu yang lain adalah mualah, berurutan antara satu basuhan dengan basuhan yang lain. Maka jangan sampai kering. Sebelum kering harus membasuh harus membasuh anggota yang selanjutnya atau yang lain, gitu loh. Tetapi ketika ini kan kasuistik ya, karena berdasarkan kasus gitu. Ada satu kasus di mana kita nggak tahu
tiba-tiba mati, ya sudah boleh pindah ke yang lain meskipun harus terhenti. Selama anggota tubuh kita itu belum mengering. Itu. Kalau tubuh kita sudah mengering berarti ya batal juga wudunya, harus mengulang dari awal. Tapi kalau misalnya kita pindah kemana, ke tempat mencari air yang memang anggota tubuh kita belum kering, berarti ya tinggal dilanjut, nggak usah diulang. Kecuali kalau memang itu by design, pengen pukil, ngakali lah, itu baru. Tapi karena karena kondisional, sifatnya itu emergensi, ya tafadhol, nggak masalah. Ya, bisa dilanjutkan ya selama belum kering. Nggih. Ini juga masukan untuk pegawai PDAM, jangan sampai matiin kan. Sewaya-waya ya. Jadi kalau orang yang wudu itu lancar. Betul itu. Ustadz, ini pembahasan untuk episode ini kayaknya cukup sampai di situ, Ustadz. Sudah cukup ya, sudah alhamdulillah. Nanti kita insya Allah disambung lagi di episode mendatang, dan ini bahasan wudu belum habis mungkin. Belum habis ya? Besok masih wudu lagi. Lagi. Ya, coba nanti ya kita lihat. Siap, insya Allah. Depan kita lanjutkan. Siap. Oke, teman-teman, demikianlah diskusi atau belajar kita hari ini. Ini ilmu yang saya keruk ini sedikit-sedikit nih dari Ustadz ini ya. Masukin ke dalam buku saku. Dan itu juga harapannya juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selain untuk diri saya, untuk teman-teman semua. Bisa diambil manfaatnya, bisa dipraktekkan, dan memberikan kemanfaatan. Demikian untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama Pak.